Halo, balik lagi sama gue Avan. Nah, kali ini gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Rebound. The Rebound adalah film yang dirilis di Amerika Serikat di tahun 2009. Film bergenre romance komedi ini nyeritain tentang seorang wanita setengah tua alias STW yang punya hubungan spesial dengan pria yang umurnya jauh lebih muda daripada dia. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari gue. Tanpa basa-basi lagi, gue Avan, selamat menonton. Film dibuka dengan ngasih lihat seorang wanita bernama Sandy yang nganterin anaknya ke sekolah. Sandy ini tipe ibu yang sayang banget sama anaknya. Dan pas pulang dia pun nyanyi-nyanyi di mobil yang secara tersirat ngasih tahu ke kita kalau dia itu enjoy banget sama kehidupannya. Sampai di rumah, Sandy pun berniat main game online. Tapi niatnya itu berubah karena dia ngeliatin beberapa foto dan video lama keluarganya yang bikin mood dia naik. Tapi tiba-tiba dia lihat ada file yang kayaknya disembunyiin sama suaminya, yang ternyata itu adalah video skandal dari suaminya sendiri sama orang lain. Nah, karena hal itu pun Sandy mutusin buat cerai sama suaminya dan akhirnya Sandy sama kedua anaknya pindah ke kota New York. Lalu scene berpindah dengan ngasih lihat seorang cowok yang bernama Aram lagi jalan bareng orang tuanya. Nah, si Aram ini nih disuruh orang tuanya buat cari kerjaan lain yang berhubungan sama perempuan biar dia bisa lupa sama masa lalunya. Kemudian balik lagi ke Sandy yang lagi nyari kerjaan baru di kota New York. Berkat persiapannya dan juga cara ngomongnya yang meyakinkan, akhirnya dia pun keterima. Di tempat lain, Aram juga keterima di sebuah kerjaan baru yang kayaknya berhubungan sama wanita-wanita gitu. Nah, kemudian sepulang dari ngelamar kerja, Aram langsung ngejaga kafe bareng sama temen-temennya. Pas itu juga, si Sandy kesana untuk nanyain apartemen di sekitar sana. Di situ, temen Aram yang bernama Mitch malah promosiin kalau Aram itu pintar jadi pengasuh anak. Karena dia ngeliat Sandy yang sendirian aja. Abis kelar dengan urusan apartemen, Sandy pun keluar sama temennya yang bernama Daphne buat jalan-jalan. Di sana dia ngeliat Aram yang lewat di depan mereka. Sandy yang abis cerita tentang Aram ke Daphne pun ngebuat Daphne catcalling sama si berondong kecil itu. Daphne yang tahu masa lalu temennya itu pun ngasih saran buat Sandy kencan sama si Aram, biar dia bisa move on lah lebih gampang. Tapi Sandy gak dengerin omongan temennya itu. Karena Sandy ngerasa gak aman di kota yang gede itu, apalagi sendirian, dia pun mutusin buat ikut kelas bela diri khusus wanita. Yang ternyata di situ tempat Aram kerja, yang jadi objek pukulan para emak-emak barbar. Sandy yang dapat giliran buat mukul pun akhirnya maju. Nah, si Sandy yang kayaknya kebayang-bayang masa lalunya, akhirnya ngebuat si Aram jadi bubur, alias Sandy ngelampiasin amarahnya dengan gebukin si Aram. Kemudian Sandy pun ngunjungin kafe Aram keesokan harinya buat minta maaf. Nah, karena si Aram sempat dibilang bagus jadi tukang asuh anak, akhirnya Sandy pun nitipin kedua anaknya buat dijagain. Karena dia bakalan pergi nih buat ngedate. Si Aram akhirnya dibawa ke apartemennya si Sandy dan Sandy pun berangkat ngedate. Aram pun akhirnya ngejagain dua anaknya Sandy yang mulutnya ceplos-ceplos. Tapi karena Aram dasarnya juga baik, akhirnya si anak-anak ini mau nurut sama dia. Ternyata Sandy ngedate sama om-om yang cukup jorok karena perutnya nggak bisa kekontrol alias dia bolak-balik ke WC mulu. Sampai akhirnya si Sandy pun kelihatan risih sepanjang kencan karena dia dipegang-pegang padahal si om itu habis dari WC. Nah, pas kencan kan mereka minum-minum tuh. Akhirnya mereka berdua pun mabok sampai akhirnya mereka nggak ngapa-ngapain kok. Tapi mereka pulang pakai taksi karena takut berkendara. Pas di taksi ini, om-om ini makin gak kekontrol. Sampai akhirnya si Sandy pun milih buat turun dari sana dan balik ke apartemennya jalan kaki. Ketika dia udah sampai di apartemennya, si Aram yang abis beres-beres pun jadi gak enak karena Sandy yang mabok. Akhirnya, Sandy pun minta maaf karena dia gak ada duit cash, tapi Sandy janji ke depannya bakalan pakai Aram lagi, jadi pengasuh tetap anak-anaknya. Kemudian setelah bilang bakal dibayar besok, Aram pun langsung pulang.
Can I pay tomorrow? Di pagi harinya, Aram lagi sarapan di kafe sambil ngejaga. Tapi tiba-tiba anaknya Sandy datang dan bilang kalau ibunya mereka meninggal. Aram yang auto panik akhirnya ninggalin kafenya dan OTW ke apartemennya si Sandy. Ternyata di sana Sandy cuma mabuk berat aja karena nggak bisa nganter dan udah kesiangan. Akhirnya Sandy minta tolong ke Aram buat nganterin anak-anaknya ke sekolah. Siangnya, si Sandy pun berangkat kerja dan karena kerja kerasnya akhirnya dia dapat promosi dari bosnya. Hydrate. Untuk merayakan itu sekalian ngebayar jasanya si Aram, akhirnya Sandy ngajak Aram ikut makan siang bareng anak-anaknya. Dan pas pulang, si Aram pun cerita sambil jalan di mana ternyata dia juga dulu sempet nikah tapi ceweknya malah dibawa kabur sama kakak-kakaknya. Aduh, kasihan. Worst part about it though, I can't bring myself. He was just posing as her brother so he could be close to her. Wish I could get my husband kicked out of the country. Lalu setelah itu si Aram pun mampir ke rumah orang tuanya dan ngasih tahu kalau dia kerja sampingan jadi ngejaga anak. Orang tuanya pun marah karena kerjaan yang kedengarannya nggak menjanjikan itu. And she needs someone that she can trust to take care of these kids. You're not from Trinidad, you're from the Upper West Side of Manhattan. Dan akhirnya sambil ngejaga, si Aram pun nyari-nyari kerja dan ikut wawancara keliling. Ya siapa tahu dapat kerjaan yang lebih baik kan. Di samping itu juga berkat Aram yang ngejaga anak-anaknya, Sandy jadi lebih fokus ke kerjaannya juga. Dan anak-anaknya kelihatan enjoy banget sama tipe pengasuhan Aram yang santai. Nah nggak cuma kerjaan aja nih, Sandy juga sering ikut Daphne kayak double date ala-ala gitu. Tapi karena Sandy udah trauma sama para lelaki, apalagi sebelumnya dia digituin sama om-om, akhirnya dia pun ninggalin kencannya gitu aja. Dan Daphne udah mulai notice tuh kalau si Sandy ini tertarik sedikit nih sama si pengasuh anak-anaknya, yaitu si Aram. Ternyata Aram juga kayak gitu, dimana dia sering ikut temennya keluar ke bar, tapi setiap cewek yang ngajak dia kenalan gak ada satupun yang bisa bikin dia nyantol kayak Sandy. Akhirnya suatu malam Sandy ngasih 2 tiket nonton tinju ke Aram. Ya siapa tahu Aram mau ngajak cemewewenya kan. Tapi Aram malah ngebalikin 1 tiket lagi ke Sandy. Yang singkat cerita, Aram sama Sandy pun akhirnya nonton tinju bareng. Selagi nonton, Sandy kelihatannya excited banget. Tapi mereka gak cuma nonton doang, tapi sambil curhat-curhat dikit juga. Nah, saat pertandingan lagi seru-serunya, tiba-tiba si petinju jatuh keluar dari ring dan si Aram pun ketimpa. Aram yang cedera akhirnya dibawa Sandy buat istirahat di apartemennya. Tiba-tiba datanglah mantan suaminya Sandy yang bikin suasana jadi gak asik karena dia ngajak balikan. Namun Sandy yang kecewa banget gak bisa berkata apa-apa. Akhirnya dengan bantuan dari Aram, Sandy bisa ngemaki mantan suaminya sampai dia kena mental dan pergi dari sana. Fury. Devil burns you with hot jagged metal and... Well, don't come begging to come back. This was the last straw. Di pagi harinya, Mitch nanya-nanyain hubungan antara Aram sama Sandy. Yang ternyata Aram udah berharap hubungannya kali ini bisa berhasil. Karena ntar malam juga dia ada ngedate bareng sama Sandy. Tapi sayangnya jadwal date-nya itu barengan sama waktu Mitch tampil teater. Dan akhirnya pas malam Sandy sama Aram pun teater dating. Anjay. Di sana mereka nikmatin pertunjukan teaternya itu dengan baik. Dan pas udah selesai, mereka pun ketemuan untuk ngucapin selamat. Karena pertunjukan dari Mitch cukup bagus. Untuk ngerayain hal itu, mereka pun pergi ke klub di sekitaran sana buat party rame-rame. Saat lagi asik-asiknya party, ternyata ada mantan istrinya Aram juga di sana. Dia pun ngungkapin ke Aram kalau dia nyesel udah jadiin Aram badut pelampiasan. Tapi Aram yang udah ketemu Sandy akhirnya nggak ngeirauin omongan mantannya itu. Dan malah asik-asik sampai ancur bareng teman-temannya. Setelah selesai party itu pun mereka berdua pulang. Dimana ternyata Sandy nyuruh Daphne buat ngejagain anak-anaknya di rumah. Daphne pun sempet nanyain gimana kelancaran kencannya. Tapi Sandy pura-pura kecewa supaya Daphne cepet pulang. Dan ternyata Sandy lagi nyembunyiin Arma. Mereka berdua pun udah siap nih ngelakuin pagelaran budaya. Tapi pas lagi asik-asiknya dan hampir nyampe ke bulan, tiba-tiba anaknya Sandy terbangun dan eksperimen pembibitan bayi pun harus terhenti. Hari-hari pun terus berjalan dan mereka berdua tanpa sadar jadi makin dekat.
Kemudian hubungannya makin serius juga, di mana Aram bisa ikut ngumpul dengan teman-teman kerjanya Sandy yang tergolong jauh lebih tua. Dan Sandy pun bisa ikut datang ke rumah orang tuanya Aram untuk ngerayain ultahnya si Aram. Hal itu pun ngebuat jatah yang dikasih Sandy ke Aram makin lancar. Sampai suatu ketika Sandy lagi di kantor, dia ngerasa sesuatu yang lain dari dalam dirinya, yang ternyata Sandy positif hamil. Sandy pun akhirnya ngasih tahu ke Aram yang lagi baca komik One Piece. Walaupun tergolong kecepatan, tapi Aram dengan bijak mau bertanggung jawab. Excited. I wanna be your father. This is a good thing. Not the roller coasting thing, that was mother. You know, I got it. Dan akhirnya di pagi hari mereka pun OTW ke dokter. Di sana dokter ala sinetron ini nggak langsung to the point sama apa yang terjadi. Tapi dia sempat-sempatnya muji kondisi fisiknya si Sandy dulu. Sebelum akhirnya bilang kalau janin yang ada itu nggak bakalan bisa bertahan. Karena posisi janinnya yang ada di luar rahim. Ngedengar hal itu, Aram sama Sandy pun langsung jadi bad mood dan overthinking. Karena situasinya lagi kayak gitu, akhirnya Sandy pun gak bisa mikir dengan baik. Dan akhirnya dia pun mutusin Aram yang katanya sih masih terlalu bocil buat jadi pendampingnya dia. Aram yang gak terima pun sempat mohon-mohon dulu. Tapi akhirnya Aram pun mutusin buat pamitan ke anak-anaknya Sandy sebelum mereka benar-benar berpisah. Setelah kejadian itu, Sandy pun jadi cewek yang terus-menerus ngejar karirnya. Dan Aram pun juga kayak gitu. Dimana Aram jadi pekerja kantoran, dan saat ada waktu dia sering jalan-jalan keliling dunia. Hal itu pun ngebuat Aram ketemu sama beberapa cewek yang kelihatannya tertarik sama dia. Tapi nggak dengan Aram yang hatinya masih ada sama Sandy. Sampai singkat cerita, 5 tahun udah berlalu, dimana Aram udah sukses dengan kerjaannya dan kegiatan sosial yang dia lakuin. Dan Sandy pun juga udah diangkat pangkatnya jadi wartawan di stasiun TV. Mereka berdua pun gak sengaja ketemu di sebuah restoran. Aram ngobrol biasa dengan Sandy dengan ngebawa anak angkatnya. Tiba-tiba ibunya Aram datang dan mereka masih ramah banget kayak dulu. Akhirnya, kedua keluarga itu pun mutusin buat makan di satu meja barengan. Dan film pun ditutup dengan Sandy dan Aram yang bergandengan tangan sebagai tanda mereka berdua bakal ngelanjutin hubungan yang selama ini menggantung. Nah, itu dia tadi alur cerita film dari film The Rebound. Dimana sikap dari Sandy dan Aram ngasih tahu kita untuk ngejar karir sampai paten dulu nih, baru ngurusin cemewew belakangan. Biar nggak perlu pacaran-pacaran dulu, tapi langsung ketemuin dua keluarga. Anjay, film pun selesai, ending yang sangat sopan. Oke, thank you udah berkunjung ke channel gua. Ingat buat share, like, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video mantap dari gua. Bye-bye.